Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Kusnul Karimah dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UPPCJ Purwokerto. Untuk tugas yang pertama yaitu membuat jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan sebuah switch yang kemudian dilakukan koneksi dengan memping semua IP-nya. Cek koneksi. Di sini kita taruh dulu 4 buah komputer dan satu switch yang akan dihubungkan dengan kabel strike karena kita hubungkan dulu satu persatu PC dengan switchnya. Kemudian kita klik masing-masing PC yang ada dan konfigurasi di bagian desktop dan IP konfigurasi, ketikan IP sesuai dengan yang kita inginkan. Teruskan langkah yang sama untuk ketiga PC selanjutnya. Kemudian kita tes jaringan di sini dengan memanggil atau melakukan ping IP dari masing-masing setiap komputer yang ada. Dan di situ bisa dilihat bahwa semuanya sudah menjawab atau mereplay. Sudah TTS. Untuk tugas kedua yaitu membuat satu HTTP server yang dihubungkan dengan 4 buah komputer. Di sini kita sudah memiliki 4 buah komputer, tinggal kita menambahkan satu server untuk HTTP server. Sebelumnya saya rapikan dulu atau tarik ke bawah agar lebih mudah terlihat untuk penambahan server satu server HTTP server. Kita hubungkan menggunakan kabel strike. Langkah selanjutnya yaitu konfigurasi IP untuk HTTP server sendiri. Pada pilihan desktop dan IP configuration seperti biasa kita ketikkan IP untuk HTTP servernya. Kemudian kita pergi ke service dan klik pada opsi HTTP, lalu kita turn on. Kita juga bisa mengedit di situ untuk tampilannya agar tidak muncul cisco atau sesuai dengan keinginan kita. Di bagian index.html. Setelah selesai, kita coba dengan web
yang ada di server HTTP. Sebelumnya kita cek koneksi dulu apakah sudah stabil dan mereplay. Ya, bisa dilihat kalau koneksinya sudah stabil atau sudah mereplay. Selanjutnya kita coba menggunakan IP server HTTP. Ya, dan sukses. Tugas yang ketiga yaitu membuat satu server DNS dan satu server HTTP yang terhubung kepada 4 komputer. Di sini kita sudah memiliki satu server HTTP, tinggal kita tambahkan satu lagi server DNS yang akan nanti sama dihubungkan dengan kabel strike. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi pada server DNS dengan mengetikkan IP sesuai dengan yang kita inginkan. Langkah selanjutnya kita menuju service dan mengklik untuk DNS. Kita on kan dan kita add DNS-nya. Selanjutnya kita masukkan IP DNS yang sudah ada ke setiap server dan PC yang ada.
karena tadi saya lupa meng-on-kan DNS servernya, maka di sini saya kembali mengulangi proses atau membuat DNS servernya lagi. Selanjutnya kita coba untuk mengetikkan DNS server yang tadi, dan berhasil. Untuk tugas yang keempat atau yang terakhir, kita disuruh untuk membuat sebuah jaringan sesuai dengan gambar yang ada, yang terdiri dari dua server dan satu server DNS yang nanti dihubungkan oleh router. Di sini kita taruh dulu atau masukkan dulu apa yang diperlukan, yaitu satu server. Selanjutnya kita sambungkan masing-masing device menggunakan kabel strike. Di sini yang pertama saya menggunakan kabel strike, dan selanjutnya saya menggunakan kabel otomatis untuk mempercepat. Berikutnya saya berikan label untuk masing-masing device agar mempermudah nanti pengisian IP pada masing-masing device.
selanjutnya, pertama-tama kita edit dulu atau kita konfigurasi untuk HTTP server yang pertama. Kita masukkan IP sesuai dengan yang sudah ada pada label, DNS, dan gateway-nya. Setelah selesai memasukkan semua IP, langkah berikutnya sama seperti awal kita melakukan konfigurasi HTTP, yaitu kita klik menuju service, kemudian meng-on-kan HTTP, memastikan bahwa HTTP sudah on, dan mengedit indeks apabila diperlukan atau apabila ingin melakukannya. Yang kedua, kita lakukan konfigurasi pada PC yang pertama. Kita masukkan IP sesuai dengan label, kemudian DNS server sesuai dengan IP-nya, dan gateway sesuai dengan IP-nya. Kemudian kita edit atau konfigurasi untuk IP yang untuk PC, maksud saya yang kedua, menggunakan IP config dan memasukkan IP yang sudah tertera di label. Di sini kita ubah gateway-nya sesuai dengan label yang ada di server nomor 2. Berikutnya kita konfigurasi untuk server HTTP yang kedua, sama dengan langkah yang sama persis pada saat kita konfigurasi HTTP server yang pertama. Untuk DNS server akan kita konfigurasi terakhir. Langkah yang terakhir, kita lakukan konfigurasi untuk DNS server. Yang pertama, kita masukkan dulu IP sesuai dengan label yang ada.
Untuk selanjutnya, sama seperti kita mengkonfigurasi DNS server sebelumnya, namun kita di sini menambahkan dua, karena ada dua server atau dua jaringan yang disambungkan dengan router. Yang pertama yaitu ilkom.com dengan IP yang sudah tertera, dan yang kedua yaitu belajar.com yang dengan IP yang sudah tertera. Kita juga lakukan konfigurasi pada router yang menyambungkan kedua jaringannya. Untuk Ethernet 0 kita masukkan IP untuk jaringan yang pertama, dan Ethernet yang kedua kita masukkan IP untuk jaringan yang kedua. Server HTTP, IP server HTTP. Selanjutnya kita lakukan tugas yang pertama untuk melakukan ping dari komputer 1 mengping komputer 2. Tugas yang kedua yaitu mengecek HTTP server, baik itu ilkom.com maupun belajar.com. Yang pertama saya mengecek apakah sudah bisa mengakses ilkom.com, dan selanjutnya saya akses belajar.com, dan saya lakukan juga di komputer yang kedua. Baik ilkom.com maupun belajar.com bisa diakses melalui kedua PC yang ada. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.